ada perbaikan dari lapangan kerja kita. Mengapa? Karena memang kan kalau kita bandingkan dengan eee, angka tingkat pengangguran di Februari 2021, jumlah pengangguran itu 8,75 juta. Sementara waktu di Februari 2022 itu sudah menurun ke 8,4 juta. Sebenarnya proses pemulihan itu kan akan terjadi secara bertahap. Dan yang perlu dicatat juga adalah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 di tahun lalu, 2021 itu ada 19,1 juta. Nah sekarang, berapa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 di tahun 2022 menurun hanya menjadi 11,5 juta. Jadi artinya ada penurunan sebesar 7,57 juta orang. Artinya ini yang kemudian sudah kembali bekerja, tidak mengalami dampak, dari COVID-19. Dan kalau kita lihat lagi lebih dalam, maka berapa sih, orang bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, itu kalau tahun lalu jumlahnya ada 15,7 juta, tahun ini hanya 9,4 juta. Jadi artinya proses, konsolidasi lapangan kerja di Indonesia itu sudah mulai terlihat, ke arah yang positif. Tentunya kan, untuk mengembalikan lapangan kerja ini tidak bisa semudah membalikan tangan. Dan, ini, sudah ada, tanda-tanda perbaikan, inilah yang harus kita jaga, kembali kita harus jaga momentumnya. Apalagi kalau kita lihat pertumbuhan, sektor industri manufaktur, di PDB sisi produksi, itu sudah tumbuh di atas, pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,07% pertumbuhan sektor industri manufaktur, sementara kan kalau kita tahu, pertumbuhan PDB adalah 5,01. Sehingga saat ini, kontribusi dari industri manufaktur terhadap PDB adalah 19,19%. Nah, dan kalau kita lihat apakah sudah ada tambahan penyerapan tenaga kerja di sektor industri? Ya, ya sudah ada. Artinya ini kita sudah melihat industri manufaktur sudah mulai mengalami, rebound ataupun, recovery. Dan di mana lagi sektor-sektor yang mengalami, yang bisa menyerap tenaga kerja, yang kalau kita lihat adalah yang pertama sektor pertanian, perdagangan, dan sektor industri. 3 sektor inilah yang kelihatannya sudah, pulih dan ini akan menjadi, eee prime mover ataupun driver dari, proses, pentahapan, pemulihan lapangan kerja di Indonesia. Baik Bu, ini gebrakan apa dari pemerintah yang kira-kira secara signifikan bisa mengurangi angka pengangguran? Apakah kalau kita lihat ini sudah mobilitas ini sudah kembali lancar dan juga industri pariwisata ini juga sudah kembali. Apakah ini juga bisa secara signifikan mungkin di bulan Mei ini atau di kuartal 2 ini mengurangi angka pengangguran? Bisa. Jadi artinya kalau kita lihat mobilitas masyarakat sudah kembali pulih, apalagi di kuartal kedua kita sudah melihat sektor transportasi juga sudah meningkat dengan sangat tinggi, sektor pariwisata, hotel, restoran, ini juga sudah mulai menunjukkan, aktivitas yang lebih tinggi daripada kuartal-kuartal sebelumnya. Ini tentunya, mereka untuk melayani kebutuhan masyarakat yang tinggi dan pulih ini pasti akan menyerap tenaga kerja baru. Oleh sebab itu tentunya, penyerapan lapangan kerja ini, akan dimulai dari sektor jasa-jasa terlebih dahulu, kemudian setelah itu akan diiringi oleh sektor, lain yang seperti, industri manufaktur. Di saat yang bersamaan pemerintah pun saat ini mendorong bagaimana proses industrialisasi akan terus, bergerak di Indonesia. Hilirisasi akan menjadi salah satu program kunci pemerintah dan kemudian kalau kita lihat bagaimana pemerintah menyiapkan rencana kerja di tahun 2022 dan 2023, di mana RKP 2022 dan 2023 juga meng memprioritaskan pengembangan kawasan industri adalah menjadi salah satu, perhatian besar yang didorong secara masif lintas sektor